Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Syafri Ghazali Putra, merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Ilmu Administrasi Negara FISA UNM dengan NIM 2406050020004. Ya, kawan-kawanku, pada kali ini saya sedikit ingin membahas mengenai analisis jabatan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa baik buruknya suatu pelayanan publik itu berdasarkan dari kualitas sumber daya manusianya. Hal ini juga ditegaskan oleh Irianto dalam bukunya, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Beliau menegaskan bahwa kompetensi aparatur dapat mempengaruhi kualitas dari pelayanan kepada masyarakat. Belum lebih lanjut, marilah kita seksama mengetahui apa sih sebenarnya yang dimaksud analisis jabatan. Menurut Komalasari, analisis jabatan adalah proses untuk mengetahui tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja organisasi. Sedangkan menurut Gary Dessler, analisis jabatan proses untuk menentukan pekerjaan dan karakteristik orang yang akan bekerja. Jadi secara singkatnya, analisis jabatan adalah proses untuk mengetahui pekerjaan. Tentunya kita perlu mengetahui orang yang akan ditempatkan dalam sebuah jabatan, apakah dia betul-betul berkompeten atau tidak. Jadi perlu kita mempertanyakan hal ini, apakah analisis jabatan sudah diterapkan dengan baik di negara kita. Membahas mengenai diterapkannya, tentunya analisis jabatan sudah diterapkan, tapi baik tidaknya tentunya masih kurang maksimal. Karena kenapa? Kita ketahui seksama melihat di sekitar kita bahwa adanya beberapa aparatur yang tidak berkompeten dalam tugasnya. Contohnya, menempatkan seorang yang bukannya pada sebuah jabatan, seperti orang lulusan IT ditempatkan pada bagian administratif. Contoh lainnya lagi, seperti seorang ahli serangga ditempatkan pada ahli gizi. Ini sudah melenceng dari penempatan seseorang dengan kompetensinya. Mungkin itu yang perlu kita benahi di negara kita. Perlunya menempatkan seseorang di tempatnya. Yang jadi pertanyaan, apakah analisis jabatan ini sangat berpengaruh dalam kinerja dalam organisasi? Tentunya iya. Karena kenapa? Jikalau kita menempatkan seseorang yang betul-betul bukan passionnya pada sebuah jabatan, tentunya ini sangat mempengaruhi kinerja. Ini sangat mempengaruhi kinerja dalam organisasi. Seperti tidak responsifnya, pelayanan yang lambat, pegawai yang stres karena pimpinan atau orang yang menjadi pemimpinnya itu tidak berkompeten dalam hal itu. Apa yang kemudian menjadi solusi? Yaitu yang pertama, kita perlu memperdalam analisis jabatan dalam organisasi publik. Kemudian perlunya kita terapkan prinsip sistem meritokrasi. Ya, kita tempatkan orang pada tempatnya. Kita tempatkan orang yang betul-betul berkompetensi. Jangan menempatkan orang pada sebuah jabatan karena sebuah kepentingan, karena dia senior atau dan lain sebagainya. Terus perlunya kita melakukan evaluasi kinerja yang berkala. Setiap proses kerja perlu diadakan evaluasi untuk mengatur apa kekurangan dari yang dikerja tersebut. Terus yang terakhir yaitu perlunya mengadakan pelatihan. Ya, pelatihan ini menjadi salah satu penunjang untuk memperdalam wawasan pegawai dalam tupoksinya. Jadi secara kesimpulan, analisis jabatan sangat penting untuk diimplementasikan di negara kita. Ini perlu penegasan yang cukup tegas, karena ya sama seperti yang saya katakan bahwa banyak sekali dampak dari analisis jabatan ini jika tidak dimaksimalkan. Dan jika analisis jabatan dilakukan dengan maksimal, seperti kita menempatkan orang yang betul-betul pada tempatnya, tentunya ini sangat mempengaruhi kinerja, sangat mempengaruhi proses dari apa yang dijalankan. Jadi itu kawan-kawan, sangat pentingnya analisis jabatan dalam sistem pemerintahan kita. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.